Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun panjenengan berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan ya Allah dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Sobat Winnerku, kita bertemu kembali di channel kesayangan kita bersama Chef Ganzo. Semua berkat rahmatnya Allah. Kemarin di video motivasi yang mana saya tunjukkan bahwa yang sedih tuh nggak kita sendiri, yang sengsara tuh nggak kita sendiri, yang ekonomi sulit tuh nggak kita sendiri. Nah, itu kan banyak banget tuh curhatan dari teman-teman yang saya angkat. Tujuan saya supaya panjenengan tuh jangan merasa sendiri, jangan merasa paling sedih di dunia ini, jangan merasa paling sengsara. Karena ternyata di luaran sana tuh banyak yang lebih sengsara. Saya tuh didatangin mungkin udah puluhan ribu orang ya yang curhat. Bahkan email saya tuh saya sampai nggak buka karena apa? Overload udah saking banyaknya, entah berapa ribu email yang masuk. Jadi panjenengan jangan email ke email saya ya. Saya udah nggak buka gitu. Paling Instagram itu masih sekali dibantu admin saya, tapi sekarang admin saya juga dia sedang ada pekerjaan lain juga kan, jadi nggak bisa fokus. Oke, intinya banyak sekali curhatan. Nah, salah satunya itu ada yang bertanya ini ada satu pertanyaan nyempil, kita akan bahas. Insya Allah bermanfaat buat panjenengan, karena barangkali juga panjenengan belum tahu terkait ini, kita bahas sama-sama ya. Dari Mbak Susan Azra. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Umi, saya kan lagi buka tabungan kan, bulan puasa, udah mau pembagian. Terus saya nggak boleh ambil bunganya ya Umi, harus dikembalikan sesuai jumlahnya. Misalkan dapat 1 juta harus dikembalikan 1 juta ya Umi. Mohon pencerahannya ya Umi. Semoga Umi selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bertanya sekaligus mendoakan, Masya Allah. Jadi di tabungan, ini mungkin yang beliau maksud tabungan koperasi kayak mungkin PKK, Dawis gitu-gitu kali ya. Karena kok dibukanya puasa atau sekolahan gitu ya. Tabungan dimanapun, mau di koperasi, mau di kumpulan ibu RT, atau di perbankan ya, bunganya itu merupakan riba. Jadi kalau panjenengan nabung 1 juta selama setahun, ntar dapat bunga tuh 100.000 misalnya. Jadi yang diterima 1.100.000, 100-nya jangan terima, jangan ambil. Dikemanakan Umi? Kalaupun jangan ambil, kembalikan ke fasilitas umum, karena itu dana umat, uang umat. Fasilitas umum apa? Misalnya ada pembangunan jalan raya, jalan ini, jalan apa, setapak dekat rumah misalnya. Balikin ke sana. Siapa yang ngelola? Pak RT. Ya udah, balikin aja ke sana. Itu uang umat, uangnya orang banyak, orang nggak jelas, balikin ke umat juga gitu. Jadi jangan ambil. Nah, sama halnya suka yang kita tabungan di bank ya. Saya itu punya 3 rekening, ada BCA, ada Mandiri, ada BNI. Alhamdulillah ketiga-tiganya masih aktif. Yang paling aktif adalah yang BCA, dikarenakan payroll masuk ke sana, gaji kantor saya masuk ke sana, gaji YouTube juga masuk ke sana gitu. Nah, suka ada tuh muncul bunga, tapi bunganya itu nggak banyak, karena tabungannya juga nggak banyak ya, jadi bunganya nggak banyak. Paling cuma berapa ratus perak gitu, misalnya 500 perak atau cuma 200 perak. Nah, 200 perak itu saya nggak bisa makan, itu uang haram, itu riba. Gimana caranya? Ya udah saya keluarkan, sudah saya baca gitu, ada 200 perak, ya udah 200 perak saya keluarkan gitu. Saya kembalikan ke apalah, tapi jangan ke masjid ya, jangan ke kota amal masjid, jangan. Ke fasilitas umum aja, ada misalnya bangun WC, toilet umum, ada bangun jembatan gitu-gitu, kembalikan aja ke sana gitu ya. Nah, terus kalau misalnya panjenengan nih di kumpulan PKK nabung 1 juta, nanti dijanjikan kembali 1.100.000. Atas dasar apa dapat keuntungan 100 itu? Atas dasar apa? Kecuali misalnya ada kumpulan ibu RT, kumpulan ibu-ibu di RT, ada 10 orang misalnya yang ikut. Masing-masing punya tabungan diwajibkan sebulan 100.000. 1 bulannya berarti kan 10 orang 1 juta kan. Nah, uang itu tuh dikelola. Misalnya dikelola ada koperasi yang jualan makanan atau jualan hasil karya apapun gitu. Nah, dari hasil jualan itu ternyata dihitung-hitung setelah setahun menjelang puasa kayak gini ada keuntungan nih. Selama setahun ini ada keuntungan 1 juta misalnya dari hasil jualan itu. Nah, itu jelas
Berarti uang 1 juta yang akan dibagi 10 orang itu masing-masing dapat 100.000 tadi itu memang hasil jualan, hasil kerja bareng gitu, hasil kerja bareng ibu-ibu tadi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan tidak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dapat keuntungan gitu, itu namanya riba. Tidak ada jelundrungannya itu uang dapat dari mana. Dikhawatirkan kalau uang yang jenengan simpan itu terus kemudian sama si pengelola, sama panitia dihutangkan, tapi hutangnya itu berbunga. Nah itu bahaya. Kalau panjenengan misalnya gini, panjenengan ikut satu kumpulan, ya kan, panjenengan tahu uang itu akan dipinjam-pinjamkan dengan berbunga. Kalau bisa nggak ikut, jangan. Kalau bisa nggak ikut, nggak usah ikut. Kenapa? Karena berarti panjenengan mendukung praktek riba. Panjenengan seperti memodali gitu loh. Tapi kalau nggak ikut nanti digunci Umi. Ya udah, berarti niatkan saja. Saya cuma ikut kumpulannya saya, uang saya nggak niatkan untuk ikut itu. Memang harus berhati-hati sekali terkait dengan riba ini. Terus kedua, biasanya kalau membahas masalah rekening, suka timbul pertanyaan lagi baru. Umi, itu kan di bank suka ada tuh biaya-biaya admin, biaya-biaya ATM. Nih seperti contoh ya, di layar jenengan saya tadi sengaja screenshot kan. Ini punya saya, Mandiri saya tuh timbul biaya nih kalau saya baca, bentar. Oke, biaya. Nah, di bawahnya ada biaya admin kartu debit 2.500. Jadi per bulan itu Mandiri selain biaya admin banknya, dia juga ada biaya admin kartu debit 2.500. Nah itu gimana Umi? Haram nggak, bayar nggak? Itu tuh biaya jasa. Jadi kita menggunakan jasa mereka, si Bank Mandiri, untuk menyimpan uang kita. Karena kalau kita simpan aja di rumah takut dicolong tuyul misalnya, atau takut dimaling misalnya. Nah kita simpan di bank. Nah di bank itu mereka kan mempekerjakan karyawan, ya kan? Ada sistem yang mereka beli juga. Nah itu tuh mereka kenakan kita biaya itu. Artinya apa? Kita membayar jasa mereka, dan itu nggak haram gitu ya. Kita bayar jasa mereka. Ada yang biaya ATM. Nah ini karena kita pakai fasilitas ATM kartu debit ya, bayarnya 2.500 per bulan. Ya kita membayar untuk jasa itu. Di zaman Rasulullah dulu ada jasa petunjuk arah. Misalnya Rasulullah dan para sahabat mau ke Madinah, kan nggak tahu dari Makkah ke Madinah. Ada biaya jasa penunjuk arah. Nah ini biaya jasa nyimpen uang, biaya jasa pakai jasa ATM, pakai si mesin ATM juga, itu kan ada biayanya. Itu jadi ini nggak haram. Jadi tadi pahami, kalau yang bunga haram jangan diambil ya. Kalau biaya-biaya itu berarti kita memang membayar biaya jasa mereka ya. Itu bedanya tuh di situ ya. Semoga dengan ini paham. Lebih berhati-hati lagi untuk memakai jasa-jasa simpan kayak gitu. Dikhawatirkan nanti panjenengan nggak tahu, dapat bunga seneng, nggak taunya itu bunga dari hasil yang nggak benar. Atau misalnya nggak ada angin, nggak ada hujan, dapat bunga, ya itu nggak ini gitu kan. Itu nggak bisa kita makan gitu kan. Kecuali kalau uang kita kumpulkan, terus juga kayak modal bareng-bareng, kita jualan bareng-bareng, terus bagi hasil, lah itu beda cerita. Memang ada ininya ke sana kita ya, ada usahanya ke sana. Oke, Sobat Minurus, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.